I just felt like our education system is not gonna work anymore, especially di era kita sekarang yang serba digital dan kayak ngapain lo memorize things anymore when you can just Google things, right? Exactly. Hi guys. Hai, kembali lagi bersama kita Stuff Indo Never Told You, Sinti, gue Zara, dan gue Radit. Kita hari ini settingnya berbeda lagi. Iya. Soalnya emang suka pindah-pindah aja gitu. orangnya. Habis kayaknya kayak minuman gue jauh dit. Jadi hari ini kita mau ngomongin school system, education system di Indo. Iya. Soalnya kita dulu kebetulan sekolah di Indo. Ya, emang dari Indo. Jadi mungkin kita mau share experience kali ya dari waktu kita sekolah di Indo tuh gimana. Iya, sekolah di Indo di gimana tapi. Maaf ya. Gue kemana-mana dari tadi. Iya, kayak kita sekolah di Indo di mana, terus kayak gimana akhirnya terus kayak akhirnya di tempat kerjanya gimana. Terus apa kita mikir apa penting dong sih perguruan tinggi di tempat kerja gitu kan, atau apa penting gitu ada IPA atau IPS. Atau bahasa anak bahasa atau juga kita bakal ngomongin juga buku yang sempat kita baca, bukunya Yuval Noah. Kalau misalkan kalian pernah dengar Sapiens tuh, itu dia autornya. Terus dia tuh punya buku 21 Lesson for 21st Century, dan itu dia ngomongin gimana edukasi sistem kedepannya, especially di digital era yang kita sekarang ini. Iya, jadi semoga kalian suka sama setting baru kita dan hari semoga ini settingnya dapur biar pada lapar. Biar lapar. Ini podcast sama tempat masak. Anyways, jadi kita bakal ngomongin dulu cerita kita, Edit. Iya. Dulu gue IPA. Lu masuk IPA, gue juga masuk IPA. Karena pinter dong lu. Nah ini nih. Iya. Pinter dong lu. Iya. Ya bener-bener dah. Itu permasalahan pertama. Ya, tapi itu permasalahan kalau di Indo gitu kan. Iya, pressure IPA, IPS, bahasa. Kalau IPA pinter, IPS bego, bahasa lebih bego lagi gitu. Iya, padahal kayak gue masuk IPA itu cuma karena ya society aja society gitu nyokap gue juga nggak pressure gue masuk IPA, IPS, bahasa, PPKN apa juga nggak bodo amat ya. Cuman dia bilang lebih gampang aja nanti ke depannya kalau misalnya gue mau kuliah yang IPA, maksudnya kuliah yang IPS tuh bisa kalau misalnya gue IPA gitu loh. Tapi kalau misalnya gue cuma di kelas IPS itu nanti susah. Gue juga, maksudnya gue tuh emang dari kecil tuh emang suka gambar-gambar atau bikin something nggak jelas gitu ya. Tapi it's just itu cuman kayak ya hobi. Maybe hobi, gue juga nggak tahu sih hobi. Cuman I just like to do that. Cuman gue ngerasa emang pressure-nya tuh kalau misalnya sekolah tuh tiap bagi rapot nilai matematika gue kan 5, 6. Ini kalau laki 7 gitu ya. Tapi giliran nilai seni rupa gue kan bagus gitu ya. Tapi kayak orang tua atau tapi sekitar biasanya kita, juga guru-guru seni rupa tuh pada baik banget. Memang baik banget gitu. Dan sekitar gue dari sekolah itu sendiri ngerasa pressure-nya tuh ngebuat gue kayak lo bakal jadi failure gitu loh ke depannya karena nilai matematika lo jelek. But it's not like that gitu. Dan gue ngerasa kayak di bidang-bidang di luar STEM like science, technology, engineering, and matematika itu dilihat sebagai industri yang kayak lo tuh gak bakal sukses, gak ada jalannya, susah, gak bisa dapet duit kayak orang-orang gitu. Masih mikir itu tuh hobi, tau gak sih? Boleh hobinya fotografi, tapi gak mungkin deh kalau misalnya bisa bikin duit dari fotografi gitu kan. Boleh hobi fotografi asalkan kamu jadi dokter ya. Gitu. Sampingin aja ya gitu ya, bener. Tapi menurut gue dengan seiring perkembangan zaman gitu ya, apalagi di sekarang kan udah ada internet, udah mungkin ada robot ke depannya. Mungkin banyak banget kerjaan-kerjaan yang maybe in the future tuh gak bakal available lagi gitu. Sedangkan education system kita tuh masih, gimana ya, gue ngerasa masih mengajarkan kita tuh untuk kerja ada di kantor atau kerja di pabrik yang cuman kayak ngerjain, doing the same thing over and over again. Iya, dan gue juga ngerasa 21st century itu orang-orangnya pasti lebih milih kayak hal yang mereka lebih bahagia on juga gak sih? Iya, mulai mengarah ke situ kan. Dan itu bukan cuma kerja, kayak sekarang jarang banget lo ngelihat orang yang ngelihat orang yang punya kerjaan satu seumur hidup gitu loh. Pas itu mereka even they get tired of their job after 3 months being in the job, kayak orang merasa kayak ini nggak bagus-bagus ini gue nggak seneng nih ngerjain ini, gue pikir gue suka gitu loh. Dan karena emang ada aja optionnya kan.
Dan mungkin karena dari social pressure itu sendiri dari waktu kita kecil, kalau misalnya orang-orang yang ada punya interest gitu kayak dianggap kayak you don't have a future, jadi kita terpaksa untuk masuk ke major atau kayak university, Hal yang lo nggak ya suka, university gitu kan. yang lo nggak suka, ngambilnya ekonomi jadinya atau Arsitek. ngambilnya arsitek. Kayak I've been there guys, I've been there. Gue tuh ngambil jurusan, ya gue ngambil jurusan karena gue suka gambar, sama gue pengen gue jadi engineer atau enggak yang ngitung-ngitung. Ya udah dah, arsitek aja di tengah Iya, gitu kan. benar. Padahal emang bego mah bego Iya, aja. padahal tapi itu dalam permasalahannya kayak kita nggak tahu gimana di dunia perkuliahan sampai kita tuh ada di dunia perkuliahan kita sendiri kan. For example, lo nggak tahu kalau misalnya ternyata ada desain yang sekarang lo interested on, sampai lo akhirnya di perkuliahan gak sih? Iya, jadi kayak ketemu orang-orang yang sama cara pikirnya ke lo, dan gue ngeliat jadi banyak opportunity aja gitu awalnya yang gue nggak pernah lihat. Karena dulu tuh kalau zaman sekolah kan paling yang namanya kreatif apa sih, lu paling bisa gambar, lu pasti punya nih temen yang demen gambar di pojokan ya, gambar Naruto gitu. Ada, dan gue ada juga teman-teman kayak gitu. Tapi banyak banget, even bidang kreatif itu tuh banyak banget yang tanpa kita sadari ya. Menurut gue emang STEM industry itu penting, kayak itu dasarnya. Cuman coba lu bayangin kalau semua orang going to the same thing, like yang pasti kan jadi banyak persaingan juga gitu loh. Dan juga mungkin ada orang yang emang bahagia melakukan STEM itu, kayak pacar gue engineer, like he's happy doing what he's doing, right? But then not all of these people emang gifted buat do numbers, right? Exactly, Dan mungkin emang ada orang yang bahagia melakukan, kayak hal-hal puisi, exactly. Dan gue tuh dari dulu suka nulis, dari dulu tuh gue suka nulis, dari dulu gue suka bikin cerita, tapi tuh nggak pernah kepikiran kalau it's even an option buat gue ngeseriusin itu loh. Padahal kalau misalnya gue seriusin, gue belajar gimana caranya. Even kalau misalnya gue tahu kalau misalnya itu tuh gue bisa dijadiin uang gitu, gue bisa aja masuk kelas bahasa atau nggak sih, dan itu bakal lebih bikin gue bahagia. Cuman at the same time gue nggak mau orang-orang mikir kayak ya lah kelas bahasa doang mau jadi apa gitu loh kan. Dan segala macam. Padahal tuh menurut gue sebagai anak kecil gitu ya, jangan orang tua tuh bilang kayak oh itu tuh nggak bisa ngasilin duit gitu loh. Padahal soalnya I think at this point even us as an adult we know that money don't make you happy, right? Of course money give you comfort, but then at the same time it just doesn't fulfilling when you do something that you don't even enjoy. Exactly. Soalnya dari kita kecil dibilang kayak ya udah jangan kesana nanti nggak ada duitnya gitu kan. Bener. Padahal bisa aja orang tuanya bilang kayak ya udah cobain aja. If the one thing that you have to learn is how to work hard to get where you want it to be. I think that's the thing. Ibarat kalau misalnya gue tuh kotak, tapi gue dipaksa untuk jadi segitiga. Gue bisa aja jadi segitiga, tapi segitiga gue ntar meliuk-liuk gitu. Kenapa gue membiarkan gue menjadi kotak yang paling baik gitu. Exactly, wow, that's nice. Itu padahal kalau dari kecil kita dibilang ya udah lakuin apa yang lo suka, tapi lakuin dengan sepenuh hati gitu kan. Benar. Trust your guts. Menurut gue kalau misalnya gue dari dulu lanjutin menulis mungkin gue bisa jadi Rupi Kaur sekarang. Rupi Kapur. Rupi Kabur. Benar. Dan menurut gue kalau sebagai anak kecil tuh ya kita kan pasti curious banget ya, semua mau dicoba. Justru tuh kayak I think the most important thing tuh gimana caranya biar mereka tuh punya experience all the stuff that they need to experience, and then let them choose what's gonna make them happy. Definitely. Dan even kalau misalnya lu tempat kerja juga it doesn't matter anymore, kalau misalnya lu lagi kerja orang tuh nggak ngeliat lu dari IPA apa IPS gitu, lo nggak ngeliat kayak lu dari jurusan mana, orang tuh nggak ada yang nanya kayak gue lulusan mana gitu loh. Orang tuh cuma ngeliat kalau misalnya work ethic lu tuh bagus apa enggak, kalau misalnya emang lu tuh driven apa enggak, kalau misalnya lu emang bisa collaborate sama timnya atau enggak. Benar. It doesn't really matter. Dan kayak apa yang you're able to put on the table for the company, right? Dan semakin kalau misalnya kita tahu apa yang kita mau dan semakin kayak kita suka apa yang kita lakuin, kita tuh bakal bisa ngasih yang terbaik ke company kita anyways, ya nggak sih? Gue sih personally ngerasa waktu zaman dulu mikirin mau kuliah tuh gue bener-bener kayak I don't know, dan gue tuh udah nyoba tes
ekonomi, pokoknya tes yang kayak jurusannya gue ngambil itu ada ekonomi, terus gue pernah ngambil tes kayak chemistry karena gue emang suka chemistry di SMA gue, terus gue mau jadi apa sih itu yang itu obat. Oh, farmasis. Ya ampun, bayangin gue kalau jadi farmasis sekarang lagi meracik obat. Obatnya obat ganja. Iya, kayak gitu loh. Tapi karena kayak gimana ya, gue selalu ngerasa kayak I know what I wanna do, but I feel like it's not possible. Even waktu masih kecil gue ngerasa dari nilai gue matematika gue 5 aja tuh masih zaman bocah, gue ngerasa oh my god, I have no future gitu. Yeah, that's so sad. And the pressure yang ditaruh, I just felt like our education system is not gonna work anymore, especially di era kita sekarang yang serba digital dan kayak ngapain lu memorize things anymore when you can just Google things, right? Exactly. Ngapain lu ngitungin matematika pakai otak kalau misalnya ada kalkulator. That's one thing yang gue tuh ngerasa perbedaannya antara Indonesia sama di sini tuh signifikan banget. Waktu gue pas baru pindah SMA ke sini di Indo tuh gue harus ngitung semuanya pakai otak kan. Terus pakai ada sempoanya udah alhamdulillah. Cuman tuh sampai sini matematika tuh gampang banget soalnya the only thing that you have to remember it's the kayak rumusnya gitu loh. Rumusnya, iya benar. Ya, tapi lo nggak usah mikir lagi, tinggal dimasukin aja ke. And I think that's very kayak smart. Because why do you need to use your brain when not use your brain because you still use your brain. Tapi tuh kenapa lo mesti kayak do an extra work kalau misalnya emang bisa use something else, because that's what you're gonna do in a workplace anyways. You're not gonna calculate things on your head. Bos sudah datang 30 kali random deh gitu aja. One thing that I feel also kayak you can't really tell when people are, misalnya lu di tempat kerja terus ternyata lu GPA-nya paling tinggi di sekolah gitu kan. Di tempat kerja tuh nggak ketahuan. Iya benar. Right? Kayak I think what matters the most is communication skill. If you're able buat communicate your ideas, that's when you strive at work space, right? It's not like kalau misalnya GPA lu bagus tapi ternyata lu nggak bisa ngomong ke bos. Like what's the point of that, right? Atau presentation kayak apa sih bahasanya? Ngomong di depan umum gitu. Or just like critical thinking kayak misalnya lu tuh harus question like apa yang guru kita ajarin gitu kan. Kalau menurut gue mungkin the most important tuh kalau misalnya ngajarin matematika daripada gue tuh setiap orang kan cara belajarnya beda-beda gitu kan. Kalau gue mikir-mikir mungkin kalau misalnya guru matematika gue ngajarin gue daripada dia suruh gue ngapalin tuh rumus-rumus, mending suruh gue misalnya bikin bangku sambil gue ngedesain bangku tapi tuh suruh ngitung tuh bangku berapa gitu kan. Exactly. Dan pokoknya ini dari source yang kita baca dari bukunya Yuval Noah. So he said that the new curriculum, like how it's gonna work in the future with digital era and whatever. So there's 4C. So it says critical thinking, communication, collaboration, and creativity. So yang pertama yang Radit bilang critical thinking, instead of kayak memorize things like how to solve those math questions, do something that's more collaborative. Kayak misalnya for example, instead of kayak nih apalin kerajaan Majapahit kapan aja tahun-tahunnya. Instead of doing that, why don't you tell the kids buat build the boat gitu loh together. Atau enggak drama class exactly. Pakai baju ini, kalau gue dibilang pakai baju ini berarti tahun segini tuh inget kan. Exactly. Dan itu tuh yang bikin kita juga, because with that method kita tuh bisa ngajarin mereka critical thinking, collaboration, sama communication kan, and creativity. Exactly. Dan kayak kita tuh jadi bisa karena teamwork, it's pretty hard, Yes, for sure. I felt like probably it's not a problem for us. Tapi tuh other people find it pretty difficult buat kayak bisa kerjain in the team. It's something that you have to learn growing up. Karena namanya kerja di tim kan berarti otak tuh nggak cuma satu banyak banget ada otak yang lain. Dan gimana caranya tuh lo nggak clash, dan gimana caranya lo tuh bisa communicate apa yang mesti lo communicate gitu dan being open sama kritikan mereka. Exactly. Critical thinking itu sama juga kayak mempertanyakan info-info yang kita dapat di internet. Especially sekarang kayak dunia digital kan, banyak banget informasi-informasi yang berada di luar sana dan kita tuh cuma konsum doang. Kayak ceritanya bapak gue kalau misalnya dengerin berita cuma dari WA. Sama keluarga gue juga begitu, ntar abis itu dari WA
dikirim dikirim lagi, nggak tahu dah itu siapa Bener yang apa bikin. enggak? Iya. Dan itu kan kita nggak diajarin dari dulu gitu loh. I started learning how to do critical thinking from university. Di situ dimana mereka start ngasih gue kayak paper buat dibaca dan di listen itu apa nih harus dipertanyakan, Iya. kayak apakah itu Benar atau apakah the news is biased, kayak siapa yang nulis, itu siapa yang background penulisnya, kapan ditulis. Yeah. Dan itu sama juga sama guru-guru juga, soalnya kan nggak semua guru kan juga manusia. I know they've been through a lot of education and all that stuff, but then they're also human being, right? Like they always have things mungkin yang salah, you know, sometimes they have their biases juga gitu. Atau even kalau cerita gue dulu nih ya, ceritanya gue ada punya guru SMA bahasa Inggris, terus dia nge-spell something's wrong gitu. Terus gue point out di depan teman-teman kan, karena gue pengen berasa pintar dan gue juga kayak ya mas itu salah gitu. Terus Pak Guru salah lu. Bayangin gue ngeselin banget apa-apa. Terus habis itu setelah selesai sekolah gue dipanggil ke ruang guru. Dia bilang kayak you shouldn't do that cause itu tuh nggak sopan, dan itu dibilang kayak itu tuh nggak don't call me out in front of your friend. Poin yang selanjutnya menurut gue itu kayak creativity, dan gue ngerasa hal-hal kreatif tuh masih banget dipandang sebelah mata gitu di Indonesia. Sedangkan bidang kreatif itu tuh kan banyak banget gitu loh, nggak cuman ngegambar. Bidang kreatif tuh lo bisa misalnya rapper, lo mau jadi penulis, pembaca puisi, atau kayak yang bikin musik, exactly, atau nari, drama segala macam, or even kayak di dunia kayak engineering dan science saja tuh ada, dan lo tuh membutuhkan creativity juga gitu. Yeah, kan? definitely. For example, ads. Don't even kayak jauh-jauh gitu. Gimana caranya menarik perhatian gitu. Ya, marketing kayak engineering people kan juga butuh orang yang buat nge-market gitu, mereka kan, desain mereka kan. Dan gue sadar banget nih ya, apalagi dengan corona kayak gini, semua orang tuh sekarang jadi kayak DIY, you know, like doing something yang lebih kayak entertainment industry gitu loh. Dan tanpa kita sadari tuh being kreatif itu tuh di mana-mana gitu di sekitar kita. Cuman gue masih ngerasa di Indonesia tuh masih dilihat kayak lo mau jadi apa ke depannya. Mungkin sekarang udah lebih terbuka gitu ya, udah mulai kayak ada YouTubers atau kayak podcaster kayak kita, cuman there is so much more opportunity gitu. Definitely. Dan mungkin menurut gue kayak kita harus mulai change our mindset. Kalau misalnya lo nggak bakal sukses di situ, it's wrong. Dan menurut gue either lo mau kuliah atau kayak doing your future di karir yang misalnya lo jadi resepsionis tapi lo nggak bahagia, tapi jalan lu juga bakal panjang gitu kan, lu bakal stuck di kerjaan yang sama sampai lo bisa naik ke posisi yang lo mau, atau misalnya di jalan yang kayak I don't know where I'm going but I know that I'm gonna enjoy this. Kalau gue personally I like to enjoy my way, like my path. Yeah, gitu. definitely. And also you only live once, right? Yeah. Dan creativity itu juga stimulate your brain anyways. Dan sekarang tuh kita tuh sekarang hidup lebih lama kan. 50 years old is not old anymore. We probably gonna live until we're 100 years old. So with that, creativity it's very needed in our life, karena kalau enggak semakin cepat teknologi, semakin banyak things that we have to shift in ourselves gitu kan. Kayak kita harus nge-learn so many things all over again. Dan kalau misalnya creativity kita itu dull, kalau creativity kita itu hilang, kita tuh nggak bisa keep up sama the things that we have to keep up on. Or even sekarang kan nanti kedepannya saingan kita tuh nggak cuma manusia ya, ada robot-robot juga. Kalau misalnya robot bisa jadi lebih cepat daripada lu, lebih efficient, then what's the difference? The difference is your creativity brand gitu, kayak brain, maksudnya kayak lo harus kayak mulai mencoba untuk lebih inovatif, come up with new ideas gitu loh. Dan itu yang bakal kedepannya menurut gua jadi what makes you right? It's your selling point. Yeah, exactly, your selling point gitu. Yeah, so I think that's a good point. Bakal banyak hal-hal yang bakal bisa di take over sama robot-robot ini anyways kan. But then with art, this robot's not gonna be able to do those. Yeah. Because it's human feelings, right? Yeah, exactly. Yeah, true. Other than that, gue cuma mau nge-add, how is it gonna look like, the education system in the future? This is based on this website called, it's a WSP website. Itu jadi tuh kayak engineering company website. I think it's the biggest engineering company in the world. Terus mereka tuh punya website gitu. Terus mereka ngomongin tentang kayak gimana sih education system gonna look like in the next
30 years. Karena kalau misalnya sekarang kita punya anak gitu kan, anak-anak kita kan bakal grow up as a digital native, ya. Jadi mereka tuh bakal grow up sama internet dan segala macam kan. Gimana caranya bikin education system yang fit sama anak-anak yang bakal gampang banget nyari informasi kan. So they're saying that, kayak sekarang tuh guru yang kayak ngajarin doang gitu sekarang tuh nggak bakal work kayak gitu nggak sih? Karena guru-guru itu tuh udah bisa di-replace sama internet ya kan? Mereka udah nggak perlu lagi dengerin guru datang ke sekolah terus cuma duduk doang terus nggak ngajarin ngapa-ngapain kan. Tapi tuh apa yang bakal workout itu kalau misalnya gurunya itu jadi mentor, maksudnya jadi kalau misalnya dia punya question atau pertanyaan bisa datang ke gurunya gitu. Terus juga gurunya bisa jadi orang yang kayak guides mereka. So lebih kayak ke support system kali ya. Iya, bukan kayak I'm here to tell you what's wrong and what's right. What's right, exactly. Dan satu ya, gue suka ngerasa nih kadang kalau misalnya habis presentasi guru ya, terus nanya, ada pertanyaan nggak ada yang mau nanya. Iya bener semuanya diam. Padahal kayak ada aja pertanyaan dalam otak, cuman takut aja ya gitu. Dan ya karena kita nggak tahu sih, gue ngerasa kita yang nggak terbiasa aja. Or mungkin ketika lo mengutarakan pendapat, kita tuh pasti yang dapet itu kritikan balik. Exactly. Bukan di validation gitu kan. Kalau misalnya it's okay to have a question, it's okay if your question is wrong or weird. Tapi itu kayak kita lebih kayak lo ngapain nanya kayak gitu. Kayak speaking of like nih education system old school banget kan. Ini kan edukasi sistem ini start dari industrial revolution ini kan. Yang kayak kita tuh dipersiapkan untuk jadi kayak robot. Buat jadi kayak kerja di factory gitu. Atau kerja di perusahaan tapi cuman like doing the same thing. Dan based on my experience ya, kerja di perusahaan itu lo gotta stay di pasti level yang sama tuh for a long time until lo tuh bisa kayak naik ke promote ke atas gitu. And I think kenapa makanya sekarang orang-orang jadi lebih suka kayak abis kerja setahun habis itu pindah gitu. Soalnya kayak mereka nggak sabaran kan anak-anak sekarang, apalagi kalau misalnya mereka ngelihat di internet orang-orang seumuran mereka bisa kayak invent something new. Exactly. Dan gue juga ngerasa nih sifat nggak sabaran kita juga karena dampak dari teknologi, karena apa-apa gampang. Jadi kebiasaan gitu, kalau misalnya ada yang susah dikit kayak kenapa susah sih gitu. Kalau orang zaman dulu kan kenapa mereka bisa nge-keep satu kerjaan, karena mereka ngirim suratnya mau ngobrol sama orang aja sebulan baru sampai. Baru dapet nih balasannya. So I think that's also why kita tuh nggak bakal, it's not gonna work anymore, like the system where there's kayak a teacher in the front dan semua orang harus, anak-anak tuh cuma duduk mendengarkan, nggak boleh ngapa-ngapain. I think mungkin kelas yang lebih, gue sih ngerasa kalau misalnya kelas tuh yang lebih interaktif gitu ya. Karena gue ya personally kalau gue belajar tuh gue bener-bener harus mengerti gitu loh. Kayak gue nggak bisa cuman ngelihat doang gitu, ngelihat nomor-nomor. Kayak misalnya nomor-nomor matematika, tiba-tiba gue suruh nyari X, mana gue tahu X di mana aja. Cuman kalau lo kasih gue gambar gitu, kayak gue mungkin lebih ngerti gitu. Dan semua orang kan beda-beda lah gitu loh. Jadi kayak mungkin lebih kayak interaktif. Gue suka sih yang tadi kita bilang, misalnya mau ngomong belajar history, bisa lewat kayak kita bikin drama tentang kerajaan Majapahit gitu kan. Bener banget. That's so interesting. Dan kalau kayak gitu juga balik lagi, bayangin kalau semua sekolah kayak gitu, mereka tuh bakal kompetitif bikin sekolahnya tuh lebih menyenangkan. Benar. Dan kalau misalnya emang kita bisa nge-shift Indonesian education system, that's gonna be in the long run. I think maksudnya menurut gue kayak dunia kan semakin berkembang gitu loh. Sistem education juga harus mulai berkembang dan mindset kita juga harus mulai diubah gitu loh untuk kedepannya, dan lebih open dengan arus globalisasi itu sendiri gitu. Karena secara mau nggak mau lo tertutup atau enggak, lo pasti kena juga dampak arus globalisasi itu sendiri gitu. Iya, bener banget. Even like us right now, we can't trust adults so much anymore, karena mereka tuh kan hidup di dunia era yang berbeda. Bener. Probably, like we don't know how adults think, but mungkin mereka nggak berpikir secara fleksibel kayak kita gitu loh. Mungkin mereka ada kayak pemikiran-pemikiran yang masih jadul, atau mereka punya bias things yang mereka kayak nggak bisa let go gitu. Iya, bener. For example kayak nggak tahu permasalahan race probably, atau permasalahan kayak ideologi yang kurang bagus. Mungkin mereka masih mikir kayak westernized culture tuh salah terlalu edgy, terbuka gitu. Atau even yang masalah
lo kedepannya mesti ngambil ekonomi, mesti jadi dokter, mesti jadi lawyer untuk jadi sukses gitu. Like mungkin di era mereka for sure gitu loh, itu Works. maybe a way Yeah. untuk punya hidup yang stabil gitu. Yeah. Cuman sekarang tuh it's different. There's Yeah. so many like other option like yang mungkin nggak ada zaman itu gitu loh. Yeah. Yeah. So I think we have to like start to change our mind. Yeah, I think this is a very interesting topic. Yeah. Ngomongin permasalahan ke edukasi system. I know it's not gonna be easy and Yeah. it's gonna be expensive Yeah, buat nge-change the whole thing. for sure. Karena kan kalau misalnya kayak gitu, berarti kita harus juga invest di teknologi juga Yeah. kan. Kayak mungkin semua sekolah harus punya, I don't know, laptop or Yeah. iPad or things like that. Itu bakal sulit banget Yeah. sih. Apalagi di dunia-dunia yang masih poor gitu. Kayak namanya perubahan itu harus ada satu yang mau mengambil step pertama. Dan gue personally gue ngerasa mungkin dulu gue ngerasa gue nggak pernah dapet support gitu untuk melakukan apa yang gue mau gitu, dan for sure itu tuh nggak cuma gue doang gitu yang merasakan, pasti ada orang lain juga yang merasakan. Cuman unfortunately kita nggak ketemu aja gitu loh untuk ngebuat community kita sendiri gitu. Dan menurut gue ketika community itu terbentuk gitu, ketika lo ketemu sama orang-orang yang mungkin like thinking like-minded like you, dan mungkin progress perubahan tuh bakal mulai muncul gitu loh. Iya, iya. Itu kan pada jatuhnya pada akhirnya collaboration yes, kan. Dan kayak exactly. for example, kalau misalnya sekolah-sekolah nih semua kita dibikin kalau kolaborasi itu tuh sesuatu yang penting gitu kan. Mhm. Jadi orang-orang yang emang mereka suka for example design atau mereka suka kayak math stuff, Yeah. terus mereka misalnya collaborate, mereka ngobrol bareng. Yeah. Soalnya kan kayak sekarang itu kan semua masing-masing IPA, IPS. Bayangin kalau misalnya we can just like collaborate on things that you actually like, that Yeah, you actually for sure. like enjoy doing, Yeah. dan bayangin kayak idea yang bakal come up tuh kayak apa gitu. Iya bener-bener. Makanya kayak gue sama Zara seksi social media, gue seksi bikin cover. Gue seksi aja. Ya. Yeah, that's a good point that you brought up. Topik ini tuh di mana-mana gitu, dan even kayak gue mikirin topik ini tuh kayak wow, there's so much like idea like Yeah. dari experience gue dan segala macam, like it's hard to like organize it. Yeah. But this is just like based on our experience. We're not telling you your life is wrong and you have to be this and that, but I just want people to like change their mindset that like everyone has the power to choose gitu Yeah, loh. exactly. And I just wish that, you know, in the future somehow edukasi sistem kita bisa berubah, dan you know, Bisa. mindset that matematika, whatever you were saying, SWOT, was it? STEM. SWOT. Ini know, kayak kayak- turun-turun. Yeah, STEM itu tuh, you know, the things that's gonna matter the most Yeah. in the world. It's not, because you know, with internet everything is possible. Yeah, and the biggest thing I think is the support, you know. Like, Yeah. when everything have support, Yeah. gue ngerasa people will be like brave enough gitu loh untuk ngambil the first step. This is not gonna be our world, because Yeah. this is gonna be our kids' world. Yeah. So just, you know, karena kita harus ready buat ini bakal jadi era anak-anak kita. Yeah. Itu makanya kita bakal ngelihat maunya kayak apa sih nih Yeah. ntar anak-anak kita. So everything that we gonna choose right now, the decision that we're gonna make, that's gonna affect how our kids gonna live. Yes, for sure. So, you know, we're just saying it out there. This is just what we think, thought, yeah. about the whole situation with education system. Yeah. Banyak banget buku-buku yang bisa kalian baca, banyak banget artikel-artikel yang kalian bisa baca tentang perihal ini. Yeah. Nanti gue bakal masukin bukunya Yuval Noah di bawah linknya, dan juga link WSP ini. It's a good website, Yeah. and it's free. That's the thing. It's such a nice website and free. It's kind of like the Atlantis, but it's free. I think that's it from us. Yeah. Yeah, thanks for listening. Don't forget to subscribe, like, comment. And follow us. Cindy Podcast. Gue mau nambahin nih, banyak Nambahin, banget orang yang nambahin. bingung nih. Sinti itu adalah Staff Indo Never Told You. Kirain namanya si Enti dan Si Tia. si Yasin sama si Enti. Ya. Anyway, so ya, makasih udah ngedengerin lagi dan nonton kita lagi. Yeah. So hopefully bermanfaat. Iya bener. Dah guys. Bye. Bye.